Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim asesor penyelenggara Serdos tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Karahmaningsi, SKMMK, salah satu dosen tetap di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Unggulan Kalimantan. Perjalanan karir saya sebagai dosen mulai pada tahun 2015 hingga sekarang, dan alhamdulillah saya memiliki jabatan fungsional pertama sebagai asisten ahli pada tahun 2022. Tepatnya TMT di tanggal 1 Maret 2022. Video pengenalan diri ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPP. Berdasar latar belakang pendidikan saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di antaranya manajemen rekam medis hybrid, penjaminan mutu pelayanan kesehatan, akreditasi dan manajemen risiko, serta perencanaan unit kerja rekam medis. Pada kesempatan kali ini, saya memilih salah satu mata kuliah kompetensi di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, yaitu mata kuliah manajemen rekam medis hybrid yang diampu oleh saya sendiri. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktikum dengan bobot SKS 3, yang mana dengan kode mata kuliah yaitu RM2205 yang diajarkan pada semester genap. Mata kuliah teori manajemen rekam medis hybrid dilaksanakan pada 16 kali pertemuan, di mana untuk 14 kali pertemuan digunakan pembelajaran di kelas secara tatap muka, menyampaikan materi, sedangkan 2 kali pertemuan sisanya digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah di sini untuk mata kuliah manajemen rekam medis hybrid yaitu mempelajari tentang registrasi dan identifikasi pasien, alur dan prosedur pelayanan pasien, dan rekam medis manual dan elektronik, di mana registrasi meliputi penomoran, penamaan, master patient index, identifikasi pendistribusian data rekam medis elektronik, kemudian pengolahan informasi rekam medis manual dan elektronik, yang mana cakupannya adalah assembling, analyzing, coding, indeks dokter, dan kematian, serta filing. Penyimpanan rekam medis manual dan elektronik termasuk backup dan recovery data. Kemudian ada peralihan rekam medis manual dan elektronik, adanya isi dan struktur rekam medis termasuk klasifikasi data dan informasi untuk pemantauan indikator mutu, kemudian pengenalan user interface RME, kemudian tata kelola data dan sistem informasi kesehatan termasuk pemusnahan data, dan evaluasi penyelenggaraan RME. Untuk bahan kajian, yang pertama adalah registrasi dan identifikasi pasien. Yang kedua adalah alur dan prosedur pelayanan pasien dan rekam medis manual dan elektronik. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan informasi rekam medis manual dan elektronik, yaitu cakupannya pelayanan rekam medis tadi, assembling, analyzing, coding, indeks dokter, dan kematian, dan filing. Kemudian yang keempat adalah penyimpanan rekam medis manual dan elektronik termasuk backup dan recovery data. Yang kelima adalah peralihan rekam medis manual dan elektronik. Yang keenam, isi dan struktur rekam medis termasuk klasifikasi data dan informasi untuk pemantauan indikator mutu. Yang ketujuh adalah pengenalan user interface RME. Yang kedelapan, tata kelola data dan sistem informasi kesehatan, yang mana itu termasuk pemusnahan data. Dan yang kesembilan adalah evaluasi penyelenggaraan rekam medis elektronik. Mata kuliah di manajemen rekam medis hybrid ini terdiri dari aspek sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Untuk aspek sikap, yaitu memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Kemudian untuk pengetahuan, di sini adalah pengetahuan tentang perkembangan teknologi informasi, pengolahan data secara elektronik, interoperabilitas data, dan macam-macam aplikasi sistem informasi di Fasiankes. Untuk keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Untuk keterampilan khususnya di sini adalah
CPL-nya mampu menjamin kualitas dan data klinis dan data administratif pada proses registrasi, pendistribusian data, pengolahan data, dan informasi. Penyimpanan atau di sini pencadangan atau backup dan transfer isi rekam medis elektronik. Untuk CPMK-nya di sini adalah mahasiswa mampu melakukan CPMK pada materi ajar yang dipilih, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang alur dan prosedur pelayanan pasien dan rekam medis manual maupun elektronik. Sedangkan sub CPMK-nya yaitu nanti pada proses registrasinya berkaitan dengan alur dan prosedur ini adalah meliputi penomoran, penamaan, master indeks pasien, kemudian adanya identifikasi, pendistribusian data rekam medis elektronik. Pokok bahasan yang akan disampaikan nanti ini tidak pernah terlepas dari isu global terkini. Kemudian adanya pembaharuan digitalisasi hingga menganalisis jurnal maupun artikel ilmiah dari hasil penelitian yang sudah ada. Nah, materi pokok bahasan pada materi ajar yang dipilih itu adalah yang pertama alur dan prosedur pelayanan pasien. Kemudian adanya dari unit rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Kemudian alur dan proses pemberian nomor pasien, baik itu pasien baru maupun dan pasien lama. Kemudian tata aturan dan prosedur penamaan pasien pada rekam medis manual dan elektronik. Tata aturan prosedur pembuatan pengindeksan pasien, kemudian tata aturan identifikasi pasien, serta proses pendistribusian rekam medis dari ruang penyimpanan ke unit yang terkait. Metode dan model pembelajaran yang digunakan di perkuliahan ini metode IA, kemudian delivery, interaction, dan assessment. Dengan model pembelajaran problem based learning atau case study, di mana pembelajaran teori nantinya akan dilaksanakan secara luring. Kemudian assessment atau penilaian pembelajaran di sini adanya kehadiran, kemudian kuis ataupun tugas, kemudian adanya UTS dan juga UAS. Untuk referensi mata kuliah di sini yang kami gunakan adalah peraturan Menteri Kesehatan dengan nomor 24 tahun 2022 yang mana itu berkaitan dengan tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik. Kemudian juga adanya buku yaitu tentang manajemen rekam medis dengan bagaimana proses, teknik, dan strategi yang efektif di dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Ini akan membahas tentang pokok bahasan pada manajemen mata kuliah manajemen rekam medis hybrid. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama video pembelajaran yang sudah dibuat. Demikian tadi penyajian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT dan video pembelajaran tatap muka mata kuliah manajemen rekam medis hybrid. Semoga dengan video tadi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, apakah ada yang masih tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ya. Ada yang masih belum hadir pada hari ini?
nggak sih di dalam proses pengisian registrasi? Penting. Terima kasih ya. Oke, untuk masuk ke alur dan prosedur ini kita memang harus tahu dulu bagaimana proses registrasi. Nah, teman-teman karena apa namanya nanti akan melaksanakan kegiatan PKL, praktek kerja lapangan ya, maka di sini kita bekali dulu bagaimana proses registrasi, kemudian membuat rekam medis pasien, baik itu nanti rekam medis manual maupun rekam medis elektronik, gitu ya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya untuk alur dan prosedur pasien, baik untuk rawat jalan ya. Kalau rawat jalan itu kan bisa puskesmas, bisa klinik, kemudian bisa rumah sakit ya. Yang mana kalau kita menurut teori Luhmann ya, di sini pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, sebelumnya tadi namanya Alvita ya. Alvita tadi sudah menjawab, maka saya apa namanya tambahkan penilaiannya. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita akan nambah poin penilaian. Ya. Kita kembali lagi ke materi tentang alur dan prosedur pelayanan pasien rawat jalan ya. Jadi pelayanan tadi diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan, pastinya tidak mendapatkan rawat inap. Di sini ada dua kategori, gitu ya. Ada dua kategori, itu pasien baru dan juga pasien lama. Jadi sudah paham bagaimana mengidentifikasi bagaimana itu pasien lama, bagaimana itu pasien baru, seperti apa tuh? Siapa disebut pasien lama, siapa disebut pasien baru? Pasien lama Bu adalah pasien yang sudah pernah berobat. Kalau misalnya pasien baru itu pasien tidak pernah berobat di pas tes itu Bu. Kalau misalnya pasien itu sangat lama sekali gitu ya, misalnya bertahun-tahun, kemudian dia baru datang lagi, apakah dia dikategorikan pasien lama masih atau dia pasien baru lagi? Biasanya dicek lagi Bu. Apa yang dicek apa? Di KTP pasien tersebut, kalau misalnya pasien tersebut masuk di rekam medis rekam medis rumah sakit tersebut, biasanya bisa kita daftarkan itu termasuk pasien lama Bu. Pasien lama. Tapi jika tidak ada datanya maka Pasien baru. baru. Oke, sudah bisa diidentifikasi ya, yang mana itu pasien baru dan pasien lama. Alurnya, pasien baru pasti datang dulu ke tempat pendaftaran pasien ya. Di sini kemudian melakukan pengisian formulir. Ini kita menggunakan masih secara manual begitu ya. Kenapa memang masih diajarkan? Karena memang masih ada beberapa pasienkes yang saat ini masih menerapkan konsep rekam medis secara manual gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan nomor pasien, dia akan memberikan kartu gitu ya, sebagai kartu berobat gitu ya. Lanjut. Kemudian nanti dituangkan di dalam kartu indeks utama pasien. Untuk apa kartu indeks utama pasien? Ada yang tahu? Di sini ada riwayat klinik. Nah, kemudian dituangkan di dalam KIUP. KIUP apa tuh? Bukan SIUP. KIUP. Kartu yang mana itu sebagai catatan backup data karena dia masih secara manual. Ya. Kemudian pasien disuruh setelah mendapatkan pendaftaran dipersilakan menunggu. Kemudian petugas mempersiapkan rekam medis sesuai dengan identitas pasien ya, yang kemarin kita sudah ajarkan bagaimana proses registrasi dan identifikasi gitu ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan ya, jadi tidak menunggu selesai materi, boleh diinstruksi nanti ya, atau nanti di Sangga mungkin jika ada yang lupa. Nah ini jika pasien lama atau pasien yang memang pernah datang berobat itu ya, dia tetap
Ini untuk alur dan prosedur pasien rawat jalan ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, ada pasien. Nah dari alurnya dimulai dari alur pasien, kemudian dia harus melakukan pendaftaran pasien ya, baik itu dia rawat jalan maupun melalui IGD. Ya. Jadi bisa itu dia melalui IGD atau rawat jalan. Nah, ketika dia melalui TPPRJ atau pendaftaran pasien rawat jalan, maka dia akan diarahkan ke poliklinik, ya, ke poliklinik, gitu ya. Kemudian kalau dia memang mendaftar di IGD, maka dia pasti akan dilayani di bagian atau di unit IGD, unit gawat darurat ya. Kemudian ketika memang dia di IGD dan dinyatakan setelah dilakukan observasi begitu ya, maka dia harus indikasinya memang harus rawat inap gitu ya, maka dia diarahkan untuk masuk ke rawat inap dan dia harus kembali melakukan pendaftaran pasien rawat inap karena dia berbeda ya untuk tempat pendaftaran. Jadi nanti agar teridentifikasi datanya dirawat inap gitu ya. Jika memang tidak rawat inap, nih, misalnya dari IGD, ternyata setelah diobservasi itu ternyata pasien ini cukup sudah selesai gitu ya pemeriksaannya atau pengobatannya dan boleh dinyatakan pulang, maka mungkin dia seperti itu tadi alur dan prosedur medis ya. Untuk alur dan prosedur di sini jika dia pasien pasien baru maka dia akan dibuatkan gitu ya. Ketika dia pasien lama maka dia akan diambilkan dulu di ruang filing atau di ruang penyimpanan gitu. Ini jika menggunakan rekam medis yang manual. Kemudian ada petugas distribusi ya yang ditugaskan untuk mengantarkan rekam medis itu ke klinik tujuan. Jadi misalnya dia harus ke poliklinik umum, ke poliklinik TIA atau yang lain sesuai dengan pasien inginkan pelayanannya. Kemudian jika pasien itu diizinkan pulang, maka rekam medisnya akan dikembalikan. Nah, akan dikembalikan lagi keluar rekam medis melalui assembly. Ya, assembly. Apa itu assembly? Assembly ini nanti proses pengecekan kelengkapan, gitu ya, terkait dengan pengisian rekam medis. Kemudian kalau dinyatakan lengkap, maka dia langsung ke coding. Nah, itu dilakukan pengkodean penyakit dan tindakan. Kemudian setelah dilakukan coding, maka dilakukan penyimpanan ke ruang filing. Kemudian untuk yang pasien yang dirawat, maka diserahkan ke tempat penerimaan pasien rawat. Ya, ada seterusnya jika memang dia masih melakukan perawatan. Itu. Nanti kalau selesai rawat inap, maka rekam medisnya itu dikembalikan lagi ke unit rekam medis untuk dilakukan kegiatan assembly dan tadi sampai coding sampai dengan proses training. Nah, ini kita bisa lihat alurnya ya teman-teman. Jadi sama ya alurnya pasien, kemudian ke tempat pendaftaran pasien. Jadi jika pasien baru maka dia akan dibuatkan, maka jika dia pasien lama maka dia akan diambilkan di ruang filing atau penyimpanan rawat inap. Ya. Kemudian jika dia dirawat inap, lanjutkan di tempat pendaftaran pasien rawat inap, kemudian ke ruang perawatan. Jika tidak, maka dia langsung diassembly, coding, kemudian dilakukan indexing sampai dengan filing. Kemudian ini kalau secara elektronik, teman-teman bisa lihat ya kalau secara elektronik ini kita ambil contoh adalah sistem informasi yang dari sistem gitu ya. Jadi sebelum masuk untuk login, begitu ya, dia harus ada username dan password. Nah, gitu. Jadi di sini bisa ditampilkan ya, bisa terlihat? Bisa. Jadi harus diisi dulu. Siapa yang punya? Apakah semua
password. Kemudian setelah itu masuk ke registrasi. Ini bisa kelihatan ya? Nah, di sini ada inputan data. Apa yang diinginkan? Gitu ya, nanti pada saat di lapangan. Ketika ada tadi, karena kita bicaranya tentang registrasi pasien ya, proses alurnya bagaimana, maka kita klik di sini, registrasi pasien. Kalau kita mau melihat data kunjungan pasien, tinggal diklik sesuai kebutuhan. Apa yang diinginkan di sini, kemudian dilakukan pengecekan atau penginputan data itu bisa dilakukan di masing-masing fitur yang sudah ada, gitu ya. Ini. Jadi tadi mungkin jangan lupa yang pertama adalah UPAS. Nah, apa itu tadi UPAS? Username dan password. Jadi harus memiliki ini sebagai apa? Username dan password ini. Kenapa harus ada ini? Keamanan. Karena namanya rekam medis itu adalah rahasia. Data yang rahasia, yang mana ini tidak semua orang bisa mengakses. Gitu ya, maka hanya petugas-petugas yang berwenang yang boleh mengakses. Kemudian ketika kita mau ke registrasi, maka tinggal cari registrasi pasien ya. Ini lanjutkan, nanti setelah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi yang kita sampaikan tadi ya, dia harus mengisi data apa tadi ya? Masuk di sini. Nah, ini nanti ya disesuaikan. Di sini kelihatan nggak? Ada nama kakaknya, gitu ya. Nama kakak ini apa? Kakak pertama, kakak kedua, bukan ya, kepala keluarga, gitu ya. Jadi ada identitas pasien, baik itu secara administratif ya, jadi ditulis sesuaikan dengan data yang ada di dalam fitur apa nih namanya? Fitur simbusnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, kalau misalnya kita mengisinya kurang lengkap, itu bisa langsung disimpan atau gimana? Oke. Jika di sini ada mandatory, nah di sini ada mandatorinya, misalnya dia berbintang, nggak hotel lagi untuk gitu ya. Jadi kita di sini di fitur apa? Di fitur pengisian rekam medis ini adalah harus lengkap. Ya, sehingga dalam proses identifikasi terhadap pasien itu memang harus datanya harus jelas sesuai dengan ketentuan pengisian yang ada, gitu ya. Tidak bisa disimpan, maka data dia akan invalid, begitu ya. Ada yang masih belum jelas? Kira-kira bisa mengilustrasikan bagaimana nanti proses melakukan pendaftaran pasien? Bisa. Nanti pada saat rekrut ya, akan melakukan proses pendaftaran pasien. Nah, ketika menuliskan nama, misalnya ya, nama kita ada. Oke, ada yang masih ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya evaluasi ini dulu ya, pertemuan kita pada hari ini. Silahkan ada post test. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan post test. Silahkan. Sudah?
Karena pertemuan kita sudah selesai untuk mata pertemuannya ini adalah alur dan prosedur pelayanan pasien ya maupun rekam medis. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya yang akan kita pelajari nanti adalah tentang pengolahan informasi. Pengolahan informasi baik itu rekam medis manual maupun rekam medis elektronik. Nanti bagaimana tadi proses assembling, analyzing, coding, indexing sampai dengan filing. Itu yang akan kita aktifkan untuk minggu depan. Jadi mohon nanti teman-teman juga mulai searching dulu ya sehingga kita diskusi untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Tadi sesuai kehadiran ada 2 orang yang tidak hadir, proses sudah selesai. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.